Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat, sejenak kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini Tuhan, setelah kami melakukan pekerjaan sepanjang hari ini, di saat mau beristirahat, kami mau dengar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami, memahami firman-Mu, serta memberi kekuatan, hikmah kepada kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Injil Markus pasal 11 di ayat 27 sampai 33. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan adalah dari ayat 33. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Kami tidak tahu." Seringkali perasaan kita kesal mendengar jawaban enggak tahu. Apalagi dengan ungkapan yang sedikit agak beda sering kita dengar di daerah kita, "Tahu?" Kata orang yang kita tanyakan tentang sesuatu. Apalagi jika kita lihat sikapnya juga, sikap yang tidak begitu memperhatikan kita. Pasti dalam benak kita yang kesal bisa muncul penilaian atau reaksi tertentu terhadap jawaban dan terhadap orang yang menjawab itu. Biasa saja kita menilai, "Memang kamu tidak tahu apa-apa," atau "Memang kamu bodoh, dasar tidak mau belajar." Dan kepada orangnya mungkin saja kita terus jauhi dan tidak mau lagi membuka komunikasi dengannya, sebab kita merasa tidak ada artinya. Tetapi pada malam ini melalui perikop renungan yang telah kita dengar memberitahukan sikap dan jawaban tentang tidak tahu dari 3 golongan elit Yahudi, yaitu yang pertama imam-imam kepala. Imam-imam kepala berarti mereka adalah para pemimpin imam. Dan golongan yang kedua adalah ahli-ahli Taurat. Wah, ini istilah ahli-ahli saja, tentunya mereka ini termasuk golongan yang pintar. Dan yang ketiga adalah golongan tua-tua Yahudi. Sebutan tua-tua ini juga tentunya bukan asal sebutan, tapi itu adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang sudah diyakini orang banyak sebagai orang yang pantas didahulukan, baik pemikiran dan tutur katanya. Memang kita tidak tahu berapa pasti jumlah orangnya karena tidak disebutkan.
Namun biasanya mereka ini ya 3 golongan ini, dan masing-masing golongan pun mereka sangat banyak dan biasanya juga solid dalam keputusan dari setiap golongan. Sobat Renungan Malam Shalom, mereka mempersoalkan kuasa dari manakah yang dipakai oleh Tuhan Yesus melakukan mujizat. Yesus tidak langsung menjawab, melainkan memberi pertanyaan balik yang sekaligus mengecek kejujuran mereka. Sebab mereka ini sepertinya terusik dengan kuasa berupa beberapa mujizat yang menarik perhatian orang banyak. Pertanyaan balik dari Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak sulit untuk mereka jawab. Sebab faktanya para golongan ini tahu dan lihat sendiri apa yang terjadi, terutama yang diangkat oleh Tuhan Yesus, yaitu baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu dari surga atau dari manusia? Jawaban dari para pemimpin Yahudi inilah yang kita angkat tadi, kami tidak tahu. Jawaban ini bukan jawaban plural majestik atau jawaban secara pribadi, tapi disebutkan dengan kata kami sebagai penghormatan. Sebab sebelumnya mereka sudah berunding, mereka sudah berembuk, ketiga golongan elit Yahudi ini. Dan dalam diskusi mereka itu masih terdengar kepada kita. Sesudah mereka berdiskusi, ya seperti yang disebutkan di atas, baru mereka jawab, kami tidak tahu. Memperhatikan dari percakapan mereka itu sebenarnya, pasti mereka tahu bahwa baptisan yang dilaksanakan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah dari sorga. Tetapi mereka tidak mau mengakuinya dengan jujur. Ini terbukti dari ketakutan mereka. Sebab mereka berkata seperti ini, jika dikatakan dari manusia, ya ini kata mereka, orang banyak tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi. Seorang nabi kita tahu yang diutus oleh Tuhan menyampaikan peringatan akan keberdosaan umat dan menyampaikan nubuatan yang akan terjadi. Dengan demikian mereka mengeluarkan ya ungkapan yang diplomatis. Ungkapan diplomatis yang dimaksudkan tadi, kami tidak tahu. Untuk membuat ya mereka sepertinya terhormat. Kami tidak tahu, sebab mereka tidak mau kejebak ke salah satu jawaban yang ditanyakan oleh Yesus, apakah dari surga atau dari manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada catatan penting soal ketakutan mereka kepada orang banyak untuk mengatakan bahwa baptisan Yohanes Pembaptis itu dari manusia. Sebenarnya adalah ketidakhormatan bagi warga yang mereka pimpin. Artinya ya orang banyak tahu sebenarnya bahwa yang dilakukan Yohanes Pembaptis adalah dari surga. Karena mereka tahu Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi.
Tetapi para elit Yahudi ini tidak menghargai orang banyak itu. Tidak menghargai apa yang dimengerti oleh orang banyak itu. Lalu mereka membuat jawaban, jawaban kami tidak tahu. Mudah saja keluar dari mulut para orang-orang terhormat kebohongan berjemaah dari 3 golongan atau 3 lembaga elit Yahudi, karena mereka tadi tidak menghargai dengan jujur orang banyak. Sobat renungan malam Shalom, perhatikanlah reaksi Tuhan Yesus atas sikap dan jawaban kebohongan, atau lebih terhormat jawaban diplomatis mereka ini. Dia tidak mau memberi jawaban atas pertanyaan mereka. Sesungguhnya Tuhan Yesus bukan berak mulut untuk memberi jawaban atas pertanyaan setiap orang. Namun Tuhan Yesus perlu menghajar mereka yang tidak mau jujur dan tidak mau terbuka tentang apa yang sedang berjalan dan berlaku. Dan terutama tidak mau mengaku jujur dengan kemampuan Yesus yang telah mereka lihat. Sebenarnya sebagai para elit dan intelektual Yahudi, yaitu ahli Taurat dan imam kepala, pasti tahu apa yang diberitakan oleh para nabi dan pemimpin Israel. Akan tetapi selain itu, apa yang terjadi atas Yesus sejak pembaptisannya di Sungai Yordan, kemudian karya-karyanya yang berbeda dari kebiasaan umum, tentu sudah bisa memberi rasa kagum dan percaya kepada mereka. Namun mereka tidak sedikit pun bergeming. Dan inilah jawaban keras dan tegas dari Tuhan Yesus bagi orang-orang yang tidak mau terbuka dan jujur di hadapannya. Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi di samping jawaban tegas ini, Yesus pun sering mengatakan kepada pendengarnya agar melihat apa yang terjadi, apa yang dikerjakannya sendiri, dan dari situlah mereka mengambil kesimpulan. Ini merupakan bagian didikan agar para pengikutnya benar-benar dewasa dalam mengambil keputusannya sendiri. Demikian juga untuk kita pada malam hari ini. Lihatlah dan pertimbangkanlah dengan matang untuk memberi jawaban yang benar kepada Tuhan. Sehingga kebohongan, ketidakjujuran, upaya jaga image atau biasa kita sebut jaim, serta tidak menghargai aspirasi warga yang kita pimpin. Bersikaplah baik kepada mitra kerja, anggota keluarga, anggota persekutuan di mana kita aktif di dalamnya. Dengan demikian, sikap dan jawaban Tuhan Yesus pun kepada kita akan positif. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami jujur menyikapi karya-Mu dan menghargai orang-orang di sekitar kami. Jauhkan sikap angkuh seperti yang ditunjukkan oleh elit Yahudi yang mereka tunjukkan dan nyatakan kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan kami Bapa dalam menjalani, melakoni firman-Mu. Tuhan, di saat kami mau beristirahat, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Lindungilah kami
Berilah kami kekuatan yang baru, sehingga kami ketika bangun esok pagi, kami peroleh kesegaran kembali untuk boleh berkarya sesuai dengan kehendak-Mu. Saudara-saudara kami yang mungkin ada pergumulan susah untuk tidur pada malam hari ini, tolong ya Tuhan, beri mereka ketenangan, beri mereka jalan keluar dari pergumulannya. Tuhan, berilah mereka sukacita. Dan bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan tolonglah mereka juga, sehingga mereka peroleh kesembuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, dan doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.